Nawawi Banten. Ki Nawawi Banten niku adalah gurune Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan niku saking Pangeran Syarif Sulaiman saking Cirebon, Pak. Niku Syarif Mbah Khalil niku putra Kanjeng Nabi. Gada putra, gada murid di antara Kiai Jawa Timur pertama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah As'ad kali Mbah Wahab Hasbullah. Niku para sepra-para sedaya niku putra Kanjeng Nabi. Ojo dideleng sing potongane ini semua cucunya Rasulullah, Pak. Mbah Khalil putra Kanjeng Nabi, Mbah Hasyim Asy'ari putra Kanjeng Nabi, Lirboyo Ploso Pacul Goang Jampes Kendiri. Iku putra Kanjeng Nabi kabeh. Dadi ning Indonesia itu putra Kanjeng Nabi jutaan ora kehitung. Tinggal tunggukan mengenai tanah suci dari Rasulullah. Alwi ternyata Bang Alwi yang menggunakan nasab dari Kanjeng Nabi secara mulai nyambung masyarakat banyak menolak nakoba lembaga Sayyid Salim putra Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menolak kaum Bang Alwi dari putra Kanjeng Nabi karena tidak ada dasarnya. Kawit zaman Rumi niku di nopo didhawuhi teng apa? Didhawuhi teng apa? Apa? Saking mbah-mbah kula bahwasanya para sedulur bagaimana keterputusannya, yaitu adalah kaum habaib yang menyebut dirinya habaib atau kaum ba'alwi niku terputus dumateng Ubaidillah atau Abdullah niku kula semenurup kawit alit, Pak. Mungkin juga keluarga Buntet sudah banyak yang tahu, tapi kenapa mereka diam? Nyuwun sewu, inilah salah satu kelebihan daripada keluarga Wali Songo, menjaga teposiliro. Sebab kalau diungkapkan maka muruah mereka akan jatuh. Kalau dimunculkan maka harga diri mereka akan jatuh dan menjatuhkan harga diri mereka. Apalagi wong Tegale lagi seneng-senengnya dijatuhkan harga diri mereka. Ini bukan sikapnya umat Islam. Nah ini permasalahannya begini. Permasalahannya ini keluarga Wali Songo ini kok diklopkannya kok Ba'alwi. Ternyata usut punya usut itu para Rasul yang menempelkan Wali Songo ke Ba'alwi itu adalah dalam kitab Syamsul Dhahirah karangannya Van der Berg, orang Belanda. Jadi kualate gede Indonesia tuh. Mila bener niku, Pak. Teng yalal waton niku Mbah Wahab ngendika bahwasanya siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu Indonesia. Apa sebabnya? Indonesia telah dipegang dan diciptakan, digiring, dijaga oleh seluruh putu Kanjeng Nabi, darah Kanjeng Nabi, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke. Ono putune Kanjeng Nabi kabeh. Mila Indonesia satu-satunya negara yang tidak akan bisa ditundukkan oleh Yahudi. Ini orang bakal ngomong bahwa Indonesia itu nggak bakal ditundukkan Yahudi. Indonesia itu tidak akan bisa dihancurkan oleh Yahudi. Kenapa? Begini, ada satu kajian beberapa ilmuwan ingkang wonten dumateng Malaysia. Bahwasanya sing jenenge Ka'bah niku pojoke ana papat. Ka'bah niku pojoke wonten kawan. Niki sing disebut Hajar Aswad. Niki Hajar Aswad nomor 9 rukun, rukun Aswad nomor 11 niku adalah rukun Iraqi, nomor 11 niki adalah rukun Syami, sebelah niki rukun Yamani. Rukun Yamani araih ning daerah Yaman. Maka dari itu Yahudi menghancurkan Yaman, di antaranya memasukkan orang Wahabi dan Syiah untuk menghancurkan Yaman. Hancur Yaman sampai sekarang para dulur. Keadaan Yaman ekonominya tidak kunjung membaik. Nomor selanjutnya para hukum Syami. Syam niku lurusane teng Syria, Pak. Syria juga oleh orang Yahudi dihancurkan. Dibuatlah ISIS. Abu Bakar al-Baghdadi mengatakan bahwa saya adalah cucunya Kanjeng Nabi. Saya adalah Imam Mahdi. Barang siapa yang menentang saya berarti menentang Kanjeng Nabi. Menentang saya berarti menentang Gusti Allah. Makanya banyak pengikutnya. Iki para sedulur mawon yang mengaku menjual nama Rasulullah, menjual sebagai keturunan Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, yang tidak suka sama saya berarti tidak suka sama Kanjeng Nabi. Di Syria akhirnya terbentuk ISIS, aliran sesat dan menyengsarakan seluruh umat Islam, banyak membunuh kiai ulama. Umat Islam di dunia para Rasul lahir daripada seorang Abu Bakar al-Baghdadi dan lain-lainnya yang mengaku dirinya putune Kanjeng Nabi yang tidak boleh dilanggar. Iki makanya para Rasul mawon lailah ISIS menghancurkan Syria, Jordan dihancurkan. Gitu? Ana maning Ruknul Iraqi niku arahnya ke negara Irak, Pak. Iraknya juga dihancurkan oleh Yahudi.
Iraknya dihancurkan oleh Yahudi, dimasukkan itu para Wahabi, penyusup yang mengatasnamakan agama, yang disebut adalah ahlu tauhid, yang disebut Wahabi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di musyrik, kiai ini kono di kafir, nganti kiai lagi sembahyang Jumat niku dibredel, niku dipateni sareng takbir Allahu Akbar, niku dibredel. Masya Allah, 70 kiai lebih meninggal di tempat. Ini orang Wahabi, Pak. Para itu adanya di Irak. Jadi Sam sudah hancur, Yaman sudah hancur, Irak sudah hancur. Sampai ngerti, Ruknul Aswad tinggal satu. Kanjeng Nabi nyangkolaken Hajar Aswad teng mriku, Pak. Ora teng Ruknul Iraqi, orang ning rukun Syami, orang ning rukun Yamani, tapi ana rukun siji dicangkolaken Hajar Aswad sehingga disebutnya rukun Hajar Aswad. Demi ini orang anak aran nek Kanjeng Nabi cantolna. Iki maksudnya apa hikmah Kanjeng Nabi ku? Kok bisa nyantolaken Hajar Aswad? Sing Hajar Aswad ku watu saka swarga. Waktu sing swarga diturunkan sing nuraken malaikat Jibril. Sejarahnya sudah ada sejak zamannya Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan sejarahnya sudah ada diputari oleh para malaikat semua ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam belum ada. Hajar Aswad sih diputeri Pak, wis diperintahni Gusti Allah ngomong diputeri Pak ning malaikat. Nganti Nabiullah Adam lahir, Nabiullah Adam diciptakan. Begitu Nabiullah Adam diciptakan, Hajar Aswad diturunkan Nabi Adam dikono tawaf. Sejak itulah itu adalah perintah tawaf atau ibadah tawaf dipun turunkan dumateng manusia. Aslinya adalah pekerjaan malaikat. Sampai diturunkan marang panjenengan kabeh. Nabi Adam niku para rasul dipun tepataken napa? Dipun tepataken dicangkolaken dumateng napa? Dumateng salah satu pojokan Ka'bah sing disebut rukun Aswad. Kono ning banjir, akhirnya hancur lebur. Wong ki kelalen, wong ki lali. Kene ngendi ki tempate? Ana sing ngomong tempate ku ning pojok kuwe. Ya wis matur Kanjeng Nabi, matur ning Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi pada waktu niku taksinem, ya wis kaya diaturaken sing tempat maune. Apa? Ning rukun sing disebut rukun Aswad niku langsung dijunjung dari berbagai macam suku yang sedang bertikai, didamayaken dumateng Kanjeng Nabi. Ana ning kain Hajar Aswad didolo ning tengah-tengah, ayun junjung kabeh ben kabehane oli kabeh, ngraksakna kabeh, jangan merasa dirinya paling berhak. Dijunjung langsung ditempataken Kanjeng Nabi sing nyempataken Hajar Aswad niki dengan kebersamaan dan gotong royong bersama. Tidak ada satupun suku yang mengklaim bahwa dia yang paling berhak tentang Hajar Aswad. Para rasul, maka Kanjeng Nabi disebutnya adalah orang yang mampu mendamaikan suku ketika bertikai. Disebutnya Al-Amin, orang yang dipercaya untuk bisa ngadem-adem masyarakat. Lah Ki Hajar Aswad itu angger ditarik lurus niku arahe maring Indonesia. Jadi sampean sing durung ngerti ki. Kecil iki melongo-melongo nembek ngerti. Kenapa mboten? Niki Pak. Maka dari itu Indonesia itu dibangun dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Niku asalnya saking Hajar Aswad Pak. Hajar Aswad itu Kanjeng Nabi, simbolnya Kanjeng Nabi. Nah, total ulama-ulama pewaris Kanjeng Nabi harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, harus mampu menerapkan akhlak sing diterapkan marang Kanjeng Nabi, dipraktekkan marang Kanjeng Nabi. Nyong umate apa maning ngaku putune yang bisa melakukan itu semua. Jangan mengklaim paling berhak. Jangan mengklaim paling berhak ada di Indonesia. Saya adalah paling berhak di Indonesia, yang lain tidak berhak, yang lain harus digempur, yang lain harus dibunuh, yang lain harus diperangi. Ora. Walaupun seumpama ada kaum minoritas yang mungkin seumpama para dulu, kalaupun seumpama kaum minoritas ini kalau nyumbangkan istilahnya nyawa itu nggak banyak kayak orang Islam. Yang namanya nyawa niku mboten saged diukur kali kathah napa setitik. Akeh ora akeh sing ngarani nyawa siji padha bari 1000 nyawa. Gino mboten? Nyawa siji para bari menungsa nyawane kabeh. Jangan sampai nyawa itu dinilai dengan materialistik. Secara materialistik. Maka itu kayak NU mengatakan bagi nyawa siji loro padha bae berkorban nganggo Indonesia. Yang namanya keringat enggak bisa dihargai. Apalagi nyawa tidak bisa dihargai. Nafas ini tidak ada harganya. Nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari orang NU, ulama-ulama NU sepakat termasuk
termasuk Bung Karno mengatakan, Bung Hatta mengatakan Indonesia milik bersama. Mari kita junjung bersama sehingga seperti halnya Kanjeng Nabi memerintahkan kepada beberapa suku yang merasa dirinya paling berhak akan Hajar Aswad sehingga mau bertikai, mau perang. Ayo kita junjung bareng-bareng, kita sama-sama mengkosing doloh niku adalah Kanjeng Nabi. Lah perang, Nahdlatul Ulama gawe Pancasila, Nahdlatul Ulama gawe Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah perwujudan dari nilai Kanjeng Nabi tentang masalah Hajar Aswad. Sebab apa? Iki rukun Hajar Aswad iki lurus mono, Pak. Lurus iki wonten ing Indonesia, Pak. Maka dari itu orang Yahudi itu ingin menghancurkan Indonesia, termasuk Belanda. Maka para sahabat Rasul, kalau kadang-kadang niku mikir-mikir, kenapa Belanda itu pada waktu zaman dulu bukan sekedar memperkerjakan Indonesia, tetapi mendatangkan kaum-kaum Ba'alwi dari Yaman. Katanya kalau seumpama untuk ngajar ngaji, bukankah sudah banyak kiai-kiai keturunan Wali Songo yang mendirikan pesantren? Kenapa kalau keturunan Wali Songo semua dibunuh, dikejar-kejar, dipateni, dimusuhi? Sementara orang-orang Ba'alwi dari Yaman dijunjung-junjung, dijadikan mufti, digaji, dibuatkan nasabnya bahwa itu adalah nasabnya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga seolah-olah jadi adalah masyarakat Indonesia, yaitu adalah kasta nomor 2 setelah Belanda. Belanda kasta nomor 1, kemudian Kiambakai kasta nomor 2, lebih tinggi daripada kastanya orang Indonesia pribumi. Sehingga akhirnya apa? Belanda ini sombong petakilan, semena-mena terhadap rakyat Indonesia, nganti mentalitas Ba'alwi kayak gue. Jadi seumpama ono ceritanya Habib Utsman bin Yahya, yaitu adalah memberikan fatwa untuk melemahkan semangatnya orang Banten dan orang Aceh melawan Belanda. Niku karena Habib Utsman niku digaji marang Belanda dan didatangkan oleh Belanda untuk jadi mufti. Ini kaum Ba'alwi, Pak. Ini sejarah harus diungkap apa anane. Lu berarti Gus Abbas orang senang nih Ba'alwi? Ya orang kayak gue. Orang anak urusan kok, nyontoh wong kancane Ba'alwi nyong kakek kok. Ini sejarah yang harus diluruskan. Maksudnya apa? Maksudnya lek panjenengan niku dadi Ba'alwi atau para habaib, wis ojo nerusaken programe Belanda. Wis urip sing apik ning Indonesia. Jangan merasa jadi kasta lebih tinggi daripada rakyat pribumi Tegal. Sama saja. Napa malih nasabe panjenengan terputus marang Kanjeng Nabi, aja mengkultusaken awake dhewe bahwa dia adalah putuhe Kanjeng Nabi satu-satunya, yang lain tidak ada. Wis mengko diisit kowe kiai-kiai kowe darah nyambung marang Kanjeng Nabi, malah sampean sing ora nyambung. Kenapa mboten? Lah niki hanya itu saja. Kenapa? Sebab kalau seumpama seumpama tidak seperti itu, nanti akan terjadi pergeseran mental, bukan sekedar di tataran habaib, tapi juga pengikut-pengikutnya. Kenapa mboten? Bahwasanya agama Islam itu disebarkan dengan cara apa? Dengan cara rahmatan lil alamin. Ada 2 poin sing paling penting pada waktu Nabi Adam badai diciptakan. 1, la tufsidu fil ard, jangan merusak di dalam bumi, jangan menciptakan kerusakan dalam bumi. Nomor kaping kali, la tasfikud dima, jangan sampai gelecerakan geti, menumpahkan darah. Makanya Gus Dur pada waktu dituntut turun secara inkonstitusional gitu oleh golongannya Pak Amin Rais, niku para sepropros ketika itu ada 3.000 orang siap mati demi Gus Dur. Gitu? Ada 3.000 orang siap mati demi Gus Dur. Tapi apa kata Gus Dur? Kata Gus Dur, di dunia ini tidak ada jabatan yang pantas dipertahankan sampai meneteskan darah kalian. Gak ada. Ini hanya jabatan dunia. Jangan sampai ada lagi di Indonesia ini tetesan darah mengalir dari rakyat Indonesia. Itu namanya Gus Dur niku bangsawan atau namanya budaya negarawan. Kenapa mboten? Gus Dur niku negarawan. Kenapa mboten? Para sejarah para sedulur sedherek mawon, lan niku kula mung cerita kados mboten. Maka dari itu Indonesia posisinya ada di Hajar Aswad. Maka itu sampean iki harus harus dipelihara, jangan sampai terpecah belah. Gini apa mboten? Jangan sampai terpecah belah. Kemudian saya minta kepada kaum habaib, ora usah panjenengan kepengen nek disebut putune Kanjeng Nabi. Wong nyatane nasabe panjenengan ora nyambung primen maning. Gitu.
wis kari diterima apa-apane wis kaya kowe. Kita wis wong kaum syarif, kiai-kiai ning Tegal sing memang darah-darah Kanjeng Nabi wis ora pengen kok disebut putu Kanjeng Nabi ora pengen. Wis kita semua rakyat Indonesia sapa sing salah kudu dihukum. Soranan istilah yo demen nyong berarti demen Kanjeng Nabi, sengit nyong berarti sengit Kanjeng Nabi, ndasmu kowe sapa? Oke. Nah ini para sahabat Rasul, maka dari kita di Indonesia dibuatkan oleh seluruh daripada zuriyahnya Kanjeng Nabi adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang akan berusaha menghancurkan adalah diantaranya orang Yahudi. Maka Yahudi dengan berbagai macam cara termasuk mengacaukan nasab-nasab dan sejarahnya Wali Songo. Gitu. Nah itu sampai terasa, bahkan mengacaukan sejarah Indonesia itu sampai terasa bagaimana kerajaan ini dikacaukan sejarah-sejarahnya. Maka dari itu para sahabat jangan dipercaya kalau rujukan sejarah Indonesia rujukannya orang Belanda, jangan dipercaya. Pasti panjenengan akan salah paham. Pasti panjenengan ada salah paham. Kenapa? Karena dampaknya sangat luar biasa, Pak. Dampaknya seperti terjadi antara bagaimana proses Rasul pada waktu kerajaan Mataram dengan kerajaan Pajajaran. Ini dibuat sejarah palsu oleh Belanda. Tapi dampaknya ke rakyat Indonesia sampai sekarang. Apa? Ning Jawa Barat orang anak ikut jalan Mataram, ning Jawa Tengah dan Jawa Barat orang anak jalan Pajajaran. Artinya gap itu masih ada. Apalagi para dulur termasuk pencantolan nasab Wali Songo dicantolaken ting Mbak Alwi. Ini Belanda berarti ada tujuan itu. Padahal Wali Songo niku ada yang dari Sayyidina Hasan, ada yang dari Sayyidina Husain, dan ternyata Kyai Hasan Genggong dan keturunannya itu kalau dari laki-laki adalah itu adalah merupakan sejalan searah sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi mereka semua adalah termasuk cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Jadi maka panjenengan nek sumpami ngalap barokah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini Indonesia ana putune kuning Genggong sampai. Gitu. Nek panjenengan pada ngalap barokah Sunan Gunung Jati kali ini bundet petok gampang. Indonesia itu mabruk, diberkah sangat luar biasa. Maka dari itu, jadi ini adalah bukan, menurut saya bukan tidak sengaja atau proses hanya alami biasa, proses alam bukan, tapi ini adalah ada satu rekayasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih kok turunan Kanjeng Nabi kok ngebloknya Indonesia? Ternyata setelah usut punya usut, zaman semakin canggih, ternyata Google mengatakan bahwasannya Indonesia ini searah dengan Hajar Aswad, maka Indonesia adalah target selanjutnya untuk dihancurkan oleh orang Yahudi. Di Irak bisa hancur, di Syam bisa hancur, kiainya menangis banyak terbunuh. Di Yaman bisa hancur, kiainya menangis banyak terbunuh. Kalau pada tanggal timpanci dengan di Indonesia hancur boten bakal. Kenapa? Karena ono pasukane Kanjeng Nabi si disebut Nahdlatul bansure 7 juta. 7 juta gitu. Brunei Darussalam niku penduduknya 500.000. Lho kok sampean ngerti ya yang pernah manung angger mulu dan mono kok ning Malaysia gitu. 7 juta, Pak. Gina pembuatan bansere. Sampai ngerti penduduk Saudi Arabia 12,5 juta. 12,5 juta ini termasuk ngitung tanggane sampean sing dadi TKW TKI ditungape nang anak. 12,5 juta ya. Sampean ngerti Kuwait penduduknya piro? 7 juta. Qatar yang kemarin itu ada Piala Dunia penduduknya 3 juta. Dubai 2,5 juta. Bahrain 1,5 juta. Indonesia bansere 7 juta. Anggota NU-nya 97 juta, wakilnya 100 juta. Siapa yang mampu melawan? Makanya yang paling ditakuti oleh Israel dan Amerika itu bukan Inggris, bukan yang lainnya, tapi yang paling ditakuti adalah Indonesia. Karena disinilah cucu Kanjeng Nabi, mereka paham sejarah. Keputune Kanjeng Nabi kabeh ke, mung irunge blesek-bleseke bisaan ke primen secara gaweane ya kaya kowe. Ono rahasiane lho kawin bareng wong Banjaran kayak kowe ya. Alhamdulillah ke darah Arab irunge blesek nih. Iku hebate Indonesia niku. Mungkin apa mboten? Alhamdulillah. Jadi nek seumpama kiai-kiai ini Tegal putune Kanjeng Nabi, mereka semua adalah Banu Quraisy. Nggih. Al-Quraisy. Jadi Quraisy niku maka tentu ngatos-atos panjenengan raksa
awas hati-hati juga terhadap oknum-oknum Ba'alwi yang kadang-kadang memprovokasi, hati-hati. Karena mereka itu sejak zaman dahulu, sejak abad ke-18 Masehi, memang didatangkan oleh Belanda dan maka itu banyak proknya ke Belanda. Maka itu mesti ada pergeseran mentalnya, ada, mesti ada. Gitu? Terus nek sumpama kula ngomong hati-hati, dudu berarti kula provokasi. Karena lindungi panjenengan, karena mesti ada, mesti ada. Seperti seumpama kenapa sih kok kaum Ba'alwi tidak begitu menghargai Indonesia? Gitu? Tidak begitu menghargai pemerintah Indonesia. Pemerintah itu harusnya klop dengan mereka. Kalau nggak klop dengan mereka harus di kafir, di neroko. Tidak ada, masya Allah. Saya sendiri sakit hati kalau presiden saya kalau presiden saya dicaci maki. Urusan kula milih Jokowi napa mboten niku dudu urusan sampeyan kok, rahasia kok. Tapi ketika orang sudah jadi presiden dicaci maki, itu lambang kedaulatan rakyat, dicaci maki. Sampai diundangnya niku Jokowi subhanallah dengan kata yang tidak pantas. Ono sing diundang kotok kan, masya Allah. Ini yang ternyata itu yang mengatakan seperti itu ya adalah oknum Ba'alwi. Maka dari itu jangan percaya kalau saya bicara bahwasanya pergeseran mental mesti ada itu. Mental semacam itu meremehkan pribumi, mental semacam meremehkan kiai, meremehkan Indonesia, siapapun pemerintahnya, meremehkan polisi, meremehkan militer. Meremehkan seluruh unsur yang ada di Indonesia ya, pasti ada. Kenapa? Sebab jangan sampai nyari buktinya ada sendiri. Kenapa? Maka kita sebagai rakyat Indonesia mari bersatu. Dan saya mengatakan kaum Ba'alwi yang tidak tahu menahu akan sejarah itu sudahlah merebul dari rakyat Indonesia. Lihat kami juga sama Banu Quraisy, kami juga sama dari Arab. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya Ba'alwi ini ternyata setelah ada di tes DNA ternyata DNA-nya bukan Arab. DNA-nya bukan Arab, tapi malah DNA-nya itu adalah DNA daripada kaum Yahudi kripto yang ada di Spanyol Selatan. Yang di Spanyolnya itu pindah ke Amerikanya itu menurunkan para pemberontak. Yang kerja kayak kowe ya, anak sing oknum sing kayak kowe sing berontak yang ono pantes dari nyonge kowe ya. Kenapa mboten? Yo pates lho, ning Amerika berontak, ning Spanyol berontak, kok ning Indonesia berontak mani nggih. Waduh niki bin sapa nggih. Tapi yang dijual itu nasabe Kanjeng Nabi subhanallah. Makanya hati-hati ini fitnah luar biasa. Nggih. Panjenengan sing kenceng maring Kiai NU nggih. Sing kenceng marang ulama NU nggih. Oh, ulama NU Kiai NU sedaya niku termasuk dzurriyyatur Rasul, tetes darah Kanjeng Nabi mung ora gelem diundang syarif. Makanya Kiai Hasan Genggong dan keluarganya menyatakan kami sepakat bahwasanya kami tidak akan dipanggil syarif atau sayyid. Udah biasa aja Gus, Kiai. Ya memang itu yang namanya caranya Kanjeng Nabi selalu tawadhu, enggak mau paling besar sendiri, enggak mau mengklaim bahwa dia paling apa. Dinamatan. Orang siapa Rasul saking kula cekap semeten mawon mugi-mugi wonten manfaat. Kula nedha dumateng panjenengan di Al-Ma'arif ini ditekankan nasionalisme Indonesianya. Ke Indonesia sebab banyak sekarang itu Islam dibenturkan dengan Indonesia. Itu hati-hati panjenengan. Maka tadi itu bukan ajaran kita, bukan ajaran NU itu. Gitu. Maka itu nasionalisme Indonesia. Dulu salah satu keistimewaannya Pak Harto itu diantaranya menghafalkan P4. Lomba P4. Lomba hafalan nama menteri. Itu ternyata menumbuhkan nasionalisme, salah satu kelebihannya Pak Harto seperti itu. Ya kata Gus Dur, Pak Harto banyak sekali itunya, banyak sekali jasanya. Walaupun juga dosanya juga lebih banyak lagi kata Gus Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'us saut. Ihfazna min al-afati wal 'ahati wal 'uqubat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا واختم بالصالحات اعمالنا واحشرنا مع المقربين والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.